Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pelajaran aswaja pada pagi hari ini adalah mengenai sifat wajib Rasul. Kemarin anak-anak sudah mempelajari atau membaca mengenai siapakah Rasul itu, apakah perbedaan Rasul dan Nabi. Singkatnya, Rasul dan Nabi itu memiliki perbedaan. Walaupun mereka sama-sama diutus oleh Allah, cuman perbedaannya adalah satu, Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Umat artinya seluruh umatnya. Nah, langsung saja pada sifat wajib Rasul. Anak-anak pasti sudah mengetahui ya, sifat wajib Rasul itu ada berapa? Ya, sifat wajib Rasul ada 4. Sudah sering sekali anak-anak menyebutkan, anak-anak pelajari, dan saya rasa anak-anak sudah mengetahuinya secara garis besarnya, sudah mengetahui. Apa saja? Untuk mengingatnya yaitu 1, para Rasul wajib memiliki sifat siddiq. Namun sebelumnya, sifat wajib bagi Rasul ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh para Rasul, oleh para pemimpin. Yang mana kelak jika anak-anak menjadi seorang pemimpin, minimal harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul ini. Karena ini kunci dari suatu keberhasilan dalam menjadi seorang pemimpin. Kita semua ini adalah kelak akan menjadi pemimpin. Sifat yang pertama adalah sifat siddiq. Sifat siddiq artinya adalah jujur. Semua nabi, semua rasul pasti memiliki kejujurannya. Pasti memiliki sifat jujur atau sifat siddiq. Sehingga tidak ada nabi yang terkenal sebagai kadzib atau orang yang ahli bohong. Jadi sifat siddiq ini pasti dimiliki oleh rasul. Karena nanti hubungannya adalah dengan wahyu, anak-anak. Artinya adalah kalamullah atau apapun yang diperintahkan oleh Allah yang harus disampaikan kepada umat. Jadi Nabi tidak mungkin bohong atau goro dalam menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Artinya itu. Jadi Rasul pasti menyampaikan apa adanya yang dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dalam buku panduan yang kalian miliki itu ada salah satu ayat dalam surat Maryam ayat 41. Di situ Allah mengkabarkan mengenai betapa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu menyampaikan kebenaran tentang sifat atau menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Jadi kisahnya adalah Nabi Ibrahim menegur ayahnya tentang karena ayahnya sebagai penyembah patung atau berhala, sehingga Nabi Ibrahim tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Itu ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim berani menyalahkannya, sehingga mengatakan, ayah, apa yang kamu sembah itu tidak patut untuk disembah. Seharusnya yang disembah itu adalah sesuatu yang lebih berhak daripada patung yang engkau sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat tersebut Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya." Itu menjadi contoh bahwasanya bagaimana kejujuran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan
perintah Allah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat siddiq. Jadi jika kalian nanti ingin menjadi orang yang sukses, orang yang mendapatkan kesuksesan di masa depan, wajib memiliki sifat jujur ini. Karena jujur merupakan suatu kunci dalam meraih suatu keberhasilan. Yang kedua adalah sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seluruh nabi, seluruh rasul pasti memiliki sifat amanah ini. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang-orang kafir Quraisy sebelum membenci Rasul, beliau mendapat julukan dari para kafir Quraisy dengan julukan atau lakop Al-Amin, atau orang yang sangat dipercaya, karena saking amanahnya beliau terkenal sampai seantero Mekah, sehingga beliau terkenal dengan kejujurannya, kejujuran serta keamanahannya ya. Nah, sifat ini kemudian Allah cantumkan dalam Al-Quran, dalam wahyunya, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya ulangi, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah atau amanah Tuhanku, dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, Rabbi Allah, wa ana lakum nasihun alimin, sebagai sumber nasihat yang dapat dipercaya. Wa ana lakum, dan aku adalah merupakan sebagai untuk menasihati para kafir Quraisy waktu itu. Inni lakum rasulun amin. Kemudian dalam ayat Asy-Syu'ara menjelaskan sifat amanah lagi, yaitu inni rasulun amin. Aku adalah bagimu, atau aku adalah seorang rasul yang terpercaya atau diamanah atau amanah. Dan mungkin untuk seterusnya anak-anak bisa baca dan pahami. Pokoknya kedua ayat tersebut menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para rasul memiliki sifat al-amin atau sifat terpercaya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita wajib harus menteladani sifat-sifat kerasulan ini, terutama dalam sifat amanah. Kita harus praktekkan selalu. Ketika kita mendapatkan amanah atau kepercayaan dari orang lain, jangan sampai kita mengecewakannya. Harus benar-benar kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita teledor atau ceroboh dalam menjalankan suatu amanah. Nanti imbasnya adalah kita tidak akan menjadi orang yang dipercaya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.